Halo teman-teman, salam kenal, saya Michael. Di video kali ini saya mau bacain cerita-cerita horor yang telah dirangkum oleh website IDN Times Jogja dengan judul 10 cerita horor netizen. Ini endingnya nggak terduga, baca sendiri. Jadi ini ada cerita-cerita horor yang diceritakan para netizen yang katanya horor banget. Mari kita sama-sama bacain. Cerita ini netizen tuliskan di komentar-komentar yang ada di Twitter atau aplikasi X. Yang pertama judulnya adalah padahal yang nepuk niatnya mau jadi makmum sholat, malah ditinggal kabur sama mas yang satu ini. Seperti apa ceritanya? Yuk sama-sama kita baca. Tweet ini diceritakan oleh Jalan Kegoblokan atau @garangan Twitter #cerita serem. Ke masjid buat sholat isya, tapi berhubung ini jam 8 jadi masjid udah sepi. Pas sholat rakaat kedua kayak ada yang nyamperin saya dari belakang dan kerasa ada yang nepuk pundak saya. Akhirnya saya lari keluar tuh tanpa lihat ke belakang, takut banget mana malam Jumat lagi. Gimana menurut teman-teman? Pokoknya serem? Yuk kita lanjut ke cerita yang kedua. Mohon maaf ya, tapi ini namanya ngambil ayam orang mas, jangan ditiru ya guys. Malam-malam ayam berkokok gak berhenti-henti, merinding banget tai. Selinguk ke sekitar perkarangan nyari keberadaan seseorang yang ternyata nggak ada. Langsung aja gua lari buru-buru sambil bawa tuh ayam. Maksudnya teman-teman ada yang ngerti? Coba komen. Tweet ini dituliskan oleh @chilirequiem. Lanjut ketiga. Untungnya ada helm, kalau nggak ada mungkin lain lagi ceritanya. Walaupun mbaknya sempat udah ngira ada di alam lain sih. Tweet ini dituliskan oleh Widitya _ pas jatuh dari motor tiba-tiba keadaan sekitar gelap, start takut banget, kirain gua udah meninggal di alam kubur, ternyata helm gua terbalik. Ada aja. Lanjut cerita keempat. Kayaknya nih kayaknya Michael mulai sadar ini bukan cerita horor, tapi ya awalnya horor, ujung-ujungnya tahu sendiri bikin ngakak. Lanjut yang keempat, kita harus selesai ke 10-nya. Yang sering dapat SMS berkedok penipuan begini, hayo mana suaranya? Yuk teman-teman coba komen. Tweet ini ditulis oleh @yailahahwatch. Tiba-tiba ada yang SMS, nah bapak butuh banget pulsa, tolong isiin yang 50.000 yang ke nomor ini. Terus gua mikir, kan bapak gua udah meninggal. Relate lagi. Lanjut. Yang kelima ada bisa-bisanya lupa emak sendiri pas nganterin ke pasar, kan kasihan harus teriak-teriak ngejar anaknya sendiri. Horor. Tweet ini ditulis oleh @dias_syfn. Ini cerita tadi pagi sih, abis subuh aneh nganterin ibu ke pasar buat belanja. Nah di pasar hawanya dingin plus angker gitu. Soalnya aneh nunggu di bawah pohon karena takut aneh jalan buat pulang. Malah ada yang manggil-manggil suara perempuan. Takut banget. Itu mak lu. Sabar. Yuk lanjut ke cerita selanjutnya. Yang keenam, dikiranya ada orang-orang negatif yang bikin merinding. Ternyata gemetarnya karena lapar. Horor sih. Seperti apa tweetnya? Tweet ini dibuat oleh @geraldivipit. Baru banget ngalamin kejadian ini. Pas di jalan gelap sepi, gue nyium aroma wewangian.
Seketika muka gue pucet, lutut gemetaran. Gue paksain aja tuh hampir nggak bisa lagi bawa motor. Pas sampai rumah gue langsung makan. Akhirnya rasa gemetaran gue hilang. Serem ya guys, serem. Lanjut cerita yang ketujuh. Nggak jadi horor soalnya netizen yang satu ini malah takut pas lihat wajah sendiri. Sabar ya. Tweet ini dibuat oleh Ludi Mauliana. Jadi suatu malam gue mau pakai kamera HP, pasti nyalain, tiba-tiba di layar kayak ada sesosok wajah gitu, dan itu bikin gue kaget bercampur takut. Untung aja sosok wajah tadi langsung hilang. Begitu mode selfie-nya gue matiin. Alhamdulillah jadi tenang. Teman-teman sadar apa yang dimaksud? Coba ramein di kolom komentar ya. Lanjut, kita udah mau selesai. Cerita ke-8. Rupanya suara tersebut berasal dari token listrik yang habis. Mungkin bisa diisi dulu tokennya Pak Ustadz. Tweet ini ditulis oleh @hilmi28. Lagi ceramah tiba-tiba mic mati, lampu ikutan mati, gelap gulita, jamaah pada teriak histeris. Suasana mencekam, mana sayap-sayap terdengar suara tit tit tit. Teman-teman yang pernah dengar atau belum pernah dengar suara itu coba komen ya. Dan terlihat lampu merah berkedip-kedip, sumpah nightmare. Serem. Lanjut cerita ke-9. Kasihan banget bapaknya malah sakit karena tidur di luar. Emang ada-ada aja sender yang satu ini. Tweet ini dibuat oleh @jujur nggak bohong. Ceritanya bokap lagi di luar. Gua disuruh mak buat buka pintu. Karena dah malam, hujan gede, emak dah ngantuk mau tidur. Tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu. Jir, takut banget. Gue lari ke kamar langsung cari selimut. Besoknya gue lihat bokap menggigil. Mungkin lihat tuh setan ya. Itu bapak lo yang ngetuk-ngetuk. Dasar anak durhaka. Sabar. Kita lanjut cerita terakhir teman-teman. Itu bapaknya narik motor karena mau minta ongkos parkir gitu. Di judulnya udah dijawab ya teman-teman. Tweet ini dibuat oleh Safta Madon. Pas keluar dari Indomaret udah naik motor, tiba-tiba ada bapak-bapak badan gede narik motor gua dari belakang sambil teriak terus aja. Udah pasrah nggak bisa apa-apa, udah direm juga masih ketarik. Habis narik dia maju di samping gua nggak ngomong, gua gas aja kabur. Hello, lain kali akhirnya dibayar dulu, sadar. Terima kasih teman-teman udah ikutin kita seru-seruan bacain tweet-tweet yang agak serem ya teman-teman. Kalau teman-teman punya cerita-cerita seperti ini, tweet-tweet seperti ini yang mau kita bacain bareng, boleh kirim di DM maupun tag di TikTok Michael Dai. Ditunggu, next kita baca bareng-bareng lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video